Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47. Hiasan putih dengan pelaminan indah berwarna putih berpadu dengan nuansa gold itu semakin sempurna dengan dua insan yang nampak serasi dengan baju pengantin. Gara tak henti menatap Bening dengan tatapan memuja. Kendati sang istri sekarang ini tengah berbadan dua, tetapi ia tetap cantik dengan balutan gaun pengantin berwarna putih dengan payet-payet mutiara. Rambut Bening sendiri telah digelung sedemikian rupa, leher jenjangnya terpampang nyata. Ini adalah resepsi pernikahan yang digelar untuk kedua kalinya. Fotografer tak henti membidik, kamera pun begitu, dengan wartawan yang hadir meramaikan acara. Lewat acara ini, semua orang tahu bahwa Bening adalah istri dari Anggara Dewa. Senyum mereka, kedua orang tua masing-masing, para tamu yang menyambut sukacita acara hari ini. Banyak sekali yang datang, Mas Gara, bisik Bening lirih. Ya, biarkan mereka tahu bahwa kau adalah istriku. Tapi Bening grogi sekali. Gara tersenyum kecil lalu memeluk Bening dan menciumi pipinya lembut. Hal itu disaksikan banyak pasang mata. Terbantahlah sudah isu bahwa Gara sengaja menyembunyikan pernikahan kemarin karena isu perselingkuhan. Nilam datang sendirian, memakai kebaya modern mirip gadis Bali. Ia dan Bening berpelukan. "Tulari aku, Ning, tulari." Nilam menggosok punggung Bening seraya berkelakar di sela ucapan selamat yang ia berikan tadi. "Amin, semoga kau segera menemukan lelaki yang baik dan sesuai keinginanmu ya, Lam." "Yang kaya juga, gitu Ning." Nilam tertawa dengan Bening yang ikut tertawa pula. Lalu setelah Nilam turun, Gara dan Bening melihat Revi datang dengan gaun merah. Rambutnya bergelombang, ia berjalan bak model catwalk, tatapannya lurus ke depan. Bening mengatupkan bibir, berharap Revi tak berulah. Terlihat Revi melambaikan kamera ke arah para wartawan yang membidik dirinya. "Selamat ya." Revi mendekati suami dan madunya, memeluk Gara erat hingga membuat Gara harus melepaskan perempuan itu dengan sedikit memaksa. Revi kemudian menyeringai, menatap Gara yang juga menatapnya datar. "Jangan berulah, sekali kau berulah di sini, aku pastikan kau akan menyesal." Gara berkata dengan pelan, dengan tatapan masih di depan. "Sayang, aku hanya datang untuk mengucapkan selamat kepada kalian, walaupun aku tidak diundang." Gara tak memperdulikan Revi, tapi ia tetap memantau Revi yang sekarang telah berdiri di depan Bening dan memeluk Bening. "Jangan pernah berpikir aku sudah merelakan Gara menikahimu," bisik Revi di telinga Bening yang tidak mau membalas kalimat pengancaman itu. "Turunlah, Sela. Aku bisa menyeretmu tanpa ragu jika kau tak turun juga sekarang," kata Gara pelan dengan pandangan masih menyorot ke depan. Revi tersenyum licik lalu turun setelah sebelumnya masih sempat melirik Bening yang tetap tak mau melihatnya. Kemudian, di bawah sana, Revi sibuk meladeni para wartawan. "Lihat, Pak, tingkahnya semakin di luar kendali," Nyonya besar berkata kepada Tuan Wibowo yang hanya mengangguk kecil. "Biarkan saja dulu, Mah. Dia tidak akan berani mengusik acara pesta. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika melakukan itu." Dan terbukti setelah itu, Revi pulang dengan pandangan percaya diri. Namun, sesampainya di dalam mobil, perempuan itu tak hentinya memukul setir. Ia benci setengah mati dengan Bening. "Aku gak akan nyerah," desis Revi setelah itu. Ia melajukan lagi mobil keluar dari tempat acara. Sementara itu, Bening dan Gara sekarang terlihat bertambah mesra. Mereka terlihat sempurna sebagai pasangan suami istri. Banyak pula di antara teman-teman kampus Bening yang datang. Mereka mengucapkan selamat untuk Bening yang telah melaksanakan resepsi kedua dan secara terang-terangan ini. Acara itu berlangsung menyenangkan. Gara juga sempat meladeni para wartawan, membicarakan tentang isu dan tudingan pelakor yang sudah menempel pada Bening. Ia mengklarifikasi semua itu adalah berita palsu, sebab dialah yang datang kepada Bening dan berniat menjadikan Bening istri
untuk sekalian menjadi ibu bagi anaknya. Meski tak bisa meredam semua berita yang sudah terlanjur beredar, tapi Gara dan Bening lega dengan mereka yang sudah terang-terangan mengungkapkan kisah sebenarnya. Mau orang percaya atau tidak, mereka tak lagi memperdulikannya. Gara bahagia sekali, bahkan lebih bahagia dibanding dengan pernikahannya dulu dengan Revi. Secepatnya juga dia akan menceraikan Revi dan menjadikan Bening satu-satunya istri yang ia cintai. Baik-baik ya nak, ibu dan bapak pulang ya. Ibu memeluk Bening erat, bergantian dengan bapak yang tak henti mengusap punggung Bening. Bening menghapus air mata yang mengalir. Kebersamaan bersama kedua orang tuanya terasa begitu singkat. Dewi tidak datang, sebab ada terapi yang akan dilakukan dokter beberapa hari belakangan ini untuknya. Bening harus melepaskan lagi kepulangan kedua orang tuanya ke desa. Gara juga setia menemani Bening. Beberapa kali bapak melayangkan tatapan hangat kepada menantunya itu. Titip Bening ya nak Gara, bapak dan ibu suka kepikiran karena jauh. Begitu kata bapak sembari memeluk Gara yang membalasnya. Bening aman bersama saya, Pak, Bu. Nanti kalau kegiatan di perusahaan tidak lagi terlalu sibuk, saya akan mengajak Bening untuk pulang ke desa dan menginap bareng beberapa hari. Bapak tersenyum menyambut kata-kata itu. Ia mengangguk, lantas Gara membantu memasukkan koper bapak dan ibu ke dalam bagasi mobil. Bapak dan ibu kemudian masuk ke dalam mobil, melambai mereka kepada Bening yang rasanya belum selesai melepas rasa kangen. Benarkah nanti kita akan pulang ke desa, Mas Gara? Tanya Bening penuh harap. Gara mengangguk. Ya, tapi belum dalam waktu dekat ini ya sayang. Mas Gara juga akan berangkat ke luar negeri beberapa hari lagi. Bening pasti menanti kepulangan Mas Gara kelak. Rasanya sedikit aneh karena harus berjauhan. Mendengarnya, Gara tersenyum. Ia jadi teringat ketika dulu ada urusan bisnis ke luar negeri. Revi tidak pernah berkata seperti Bening. Malah itu dimanfaatkan Revi untuk pergi bersenang-senang bersama teman-temannya. Kepulangan Gara tak pernah dinantikan. Jadi ketika Bening mengatakan hal manis yang mengisyaratkan rindu seperti itu, Gara jadi sangat tersanjung. Di hadapan Bening, Gara seperti lelaki yang haus kasih dan sayang. Mungkin karena selama menikah dengan Revi kemarin, Gara tidak pernah mendapatkan perhatian selayaknya diberikan istri kepada suami. Ketika bertemu dengan Revi, hanya kegiatan ranjang yang mereka lakukan dan sayangnya itu hanya untuk menuntaskan hasrat sebagai dua orang dewasa. Jarang sekali Gara mendengar Revi mengatakan tentang cinta. Mas Gara akan secepatnya kembali. Kalau saja kau libur kuliah, tentu aku akan membawamu. Tak apa Mas Gara, di zaman serba canggih begini, pertemuan pun bisa dilakukan dengan media ponsel. Mas Gara fokus saja dengan pekerjaan selama di luar negeri kelak. Bening juga pasti akan menjaga kehormatan sebagai istri di sini. Gara mengusap rambut Bening lalu mengecup puncak kepala istrinya itu. Ia beruntung mendapatkan Bening sebagai istrinya meski harus jadi yang kedua. Bening, apa di kampus pemuda itu masih sering mengganggumu? Tanya Gara setelah ia teringat dengan Dani. Bang Dani tidak pernah mendekati Bening lagi, Mas Gara. Tapi, apa dia masih sering melihatmu? Bening tertawa kecil, lalu menangkup kedua pipi Gara dengan telapak tangannya. Sayang, apa kita bisa memaksa orang lain untuk menghentikan haknya melihat apa yang ingin dilihatnya? Gara menggeleng. Karena itu, Bening tidak punya hak untuk menutup mata Bang Dani untuk tidak melihat Bening. Tapi Bening tidak pernah menanggapinya sebagai hal yang patut membuat Mas Gara curiga. Bening akan senantiasa menjaga kehormatan sebagai istri Mas Gara, dimanapun Bening tengah berada. Gara merengkuh pinggang Bening, lalu menatap dalam mata istrinya yang masih segar di usia yang baru menginjak 18 tahun itu. Ia terkesima, pikiran Bening seperti orang terdidik dan begitu rapi dalam berkata-kata. Kau selalu bisa menenangkan aku, Bening. Bening tak menyaut, hanya tersenyum menanggapinya. Lalu Gara membawa Bening masuk ke dalam rumah mereka. Untuk beberapa hari ini, mereka tak lagi melihat Revi. Kata Nilam, Revi sedang ada pemotretan di luar negeri.
Aku sudah memikirkannya dengan matang, Bening. Aku akan menceraikan Sheila. Bening tertegun. Meski ia kerap mendapat penghinaan dari Revi, juga sering mendapat ancaman dari perempuan itu, tetapi ia tetap tak ingin menyakiti Revi dengan membiarkan Gara menceraikannya. Apalagi Revi hanya paham bahwa Gara menikahi Bening hanya karena anak. Mas Gara, bukankah Mbak Revi akan semakin terluka dan berpikir macam-macam jika Mas melakukan itu? Sungguh, Bening tidak ingin menyakitinya, karena bagaimanapun Bening adalah orang di antara pernikahan Mas Gara dan Mbak Revi selama ini. Gara menyibak rambut Bening. Bening, seandainya niatku hanya menginginkan anak saja, mungkin aku tidak akan sesering ini berada di dekatmu. Tapi, yang aku rasakan lebih daripada itu, kehadiranmu menyentuh hatiku sampai ke dasarnya. Aku memang tak lagi mencintai Sheila. Aku kehilangan rasa dengannya, bukan karena semata-mata ada kau sekarang, tapi dialah yang menyebabkan aku letih dan memilih mengubur dalam semua perasaan. Bening tak mampu lagi berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk lembut Gara yang membalasnya dengan erat. Gara bisa merasakan cinta kepada Revi sudah bergeser sempurna dan terganti oleh Bening. Dengan Bening, Gara seperti sedang ditancapkan panah asmara yang tak akan pernah bisa ia cabut.